Assalamualaikum. Selamat datang di Berbagi Channel. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, Berbagi akan mengulas tentang tanda-tanda seorang anak yang menjadi incaran tumbal, pesugihan. Dalam primbon Jawa, terdapat beberapa tanda, dan bagaimana cara menghindari, agar calon korban tidak dijadikan tumbal pesugihan. Berikut adalah tanda-tanda seorang anak, yang diincar, dan dijadikan tumbal pesugihan, menurut primbon Jawa. Tapi sebelum melanjutkan video ini, Berbagi Channel, mohon support dan dukungannya, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Pesugihan bukanlah sebuah mitos dan cerita rakyat belaka, tetapi memang nyata adanya, dan hingga kini masih ada saja pelaku, atau orang-orang, yang berniat untuk mencari pesugihan, serta tumbalnya. Menurut sebuah penelitian, memang ada sejumlah weton, yang diinginkan, dan diincar untuk dijadikan tumbal. Tetapi tidak semua weton, yang diincar tersebut pantas untuk dijadikan tumbal, karena biasanya pelaku akan memilih karakter-karakter yang disukai. Untuk bisa melakukan persekutuan dengan bangsa jin, biasanya akan ada perjanjian yang melibatkan tumbal, sebagai timbal balik dari jalan pintas, untuk memperoleh kekayaan. Tumbal yang diminta bisa beragam, tergantung perjanjian yang disetujui, mulai dari hewan, hingga nyawa manusia, bahkan kerabat dekat, dan darah daging sendiri. Memang sulit dijelaskan dengan logika, tindakan keji seperti ini, hanya bisa dilakukan oleh orang, yang sudah dibutakan oleh harta. Bukan hanya seorang anak, bahkan orang tua pun, sebenarnya pantas dan layak, untuk diincar dan dijadikan tumbal, sehingga kita semua perlu berhati-hati, dan tetap waspada. Pada zaman dahulu, biasanya yang dijadikan tumbal adalah, anak kesayangan, bisa jadi anak pertama, anak terakhir, dan anak satu-satunya, atau seseorang yang disayangi. Bahkan sebagian primbon Jawa menjelaskan, bahwa orang lain, yang bukan saudara, bukan pasangan, dan bukan keluarga, juga dapat diincar, dan dijadikan tumbal, manakala orang tersebut mendapat makanan, serta dihidupi oleh si pelaku pesugihan. Adapun gejala yang dialami, oleh orang yang diincar dan dijadikan tumbal pesugihan, biasanya mengalami sakit mendadak, sakit keras, dan bisa juga mengalami kejadian-kejadian tragis. Kalau di era modern ini, lebih mudah lagi untuk diincar, dan dijadikan pesugihan. Pasalnya, di era sekarang ini, tanpa berkomunikasi, dan memiliki hubungan khusus dengan pelaku pun, dapat dijadikan tumbal, yang sudah dipasangkan di jalan, di pertigaan, di perempatan, di jembatan, di keramaian dan lain sebagainya. Pesugihan sendiri dipengaruhi oleh hawa nafsu duniawi, untuk mengumpulkan harta, uang dan kekayaan sebanyak-banyaknya, dengan cara mencari jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud adalah, mendapat kekayaan dari makhluk halus, dengan membuat perjanjian gaib. Namun, orang lain juga bisa dijadikan tumbal, dengan cara membuat jebakan tumbal, dan si makhluk halus ini, akan mencari tumbalnya sendiri. Lalu jinnya ini, bisa memilih sendiri, mana yang diincar, dan mana yang akan menjadi calon kurbannya. Suatu contoh, kejadian di jalan raya, biasanya terjadi kecelakaan dan kemudian meninggal. Bisa jadi, dengan cara jin pesugihan memburamkan penglihatan, pikirannya kosong, tidak fokus, dan juga bisa jadi dengan cara-cara lainnya. Adapun pemilik weton, yang dapat diincar dan dijadikan tumbal pesugihan, menurut primbon Jawa, ini biasanya, memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Mengalami ketidaknyamanan, dan gampang tersinggung. Tiba-tiba mendadak sakit parah, dan sakit yang luar biasa. Mengalami hal aneh, seperti tiba-tiba ketemu binatang berbisa, dan binatang yang aneh. Mengalami seperti sedang dibisikin, dan dipanggil-panggil namanya, meskipun tidak ada siapa-siapa. Mencium aroma wewangian, ataupun sebaliknya, padahal orang di sekitarnya tidak menciumnya. Wewangian yang sering tercium adalah aroma kemenyan,
kembang, dan melati. Dalam kurun waktu 1-3 hari, yang diincar dan dijadikan tumbal, biasanya mengalami kegelisahan luar biasa, karena tidak nyaman, seperti halnya orang bingung. Sikapnya berubah, mendadak emosi tak terkendali, menjadi seorang pemarah, kadang menjadi seorang pendiam dan suka melamun, seperti orang yang lagi depresi. Mengalami kedutan di bawah mata, sebenarnya tanda kedutan ini menjadi salah satu tanda bahwa seseorang akan menangis dan mengalami kesedihan, kemudian bisa juga ketika tidur mengalami ketindihan, dan bisa juga mengalami mimpi buruk. Itulah semua ulasan mengenai tanda-tanda weton, yang diincar dan dijadikan tumbal pesugihan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum